Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan tetap bersemangat. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Fransiskus Sudarmanto SX. Dan saya Benet Marita akan menemani Romo Sudarmanto dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Sudarmanto yang sudah berada di studio pada hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Mbak Marita. Salam sejahtera bagi para sahabat Oase Rohani Katolik. Bagaimana kabar Romo, sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Sudarmanto. Silahkan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali renungan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kekuatan dan harapan kami, tanpa-Mu tidak ada yang berkenan dan suci. Curahkanlah belas kasih-Mu kepada kami, karena berkat dukungan dan bimbingan-Mu, kami dapat mempergunakan hal-hal duniawi dengan bijak dalam mencari terus-menerus untuk hal-hal surgawi. Pada saat ini, kami hendak mempergunakan waktu sejenak merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi dan membantu kami memahami kehendak-Mu dalam diri kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 18 ayat 20 sampai 32. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu. Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu, Tuhan bersabda, aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya, sekiranya 40 didapati di sana, sabda Tuhan, aku takkan berbuat demikian demi 40 itu. Kata Abraham,
Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 30 didapati di sana, sabda Tuhan, aku takkan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, sabda Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, jawab Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah selesai bersabda kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah sekarang kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina. Tuhan mendengarkan orang beriman dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Tangan kanan-Mu menyelesaikan segalanya bagiku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi, jangan Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan kedua diambil dari Kolose bab 2 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13 yang disampaikan oleh Romo Sudarmanto untuk kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan,
Ajarilah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika di antara kamu ada di antara kamu yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, Saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak bacaan-bacaan Injil, bacaan pertama dan kedua pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Sudarmanto untuk kita semua. Silakan Romo. Terima kasih Mbak Marita. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang berbahagia, hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang sangat penting, sangat menarik mengenai doa. Satu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Pertama-tama saya sendiri merasa senang karena tema ini tema yang berguna sekali ya bagi penghayatan iman kita. Kita tentu ingat sejak kecil kita itu diajari untuk berdoa. Kita diajari waktu kecil itu oleh orang tua kita, oleh mungkin kakak-kakak kita, atau di sekolah ya tentu guru kita. Dan ya itulah muncul pada saat itu minat ya kita untuk berdoa, dan kita seperti punya motivasi untuk berdoa, dan itu sesuatu yang penting. Bagaimana minat itu ditumbuhkan, minat untuk berdoa itu juga diberi motivasi. Seperti dalam Injil hari ini, para murid itu ketika mereka melihat Yesus berdoa selesai itu langsung datang kepada Yesus, kemudian bertanya dan minta Yesus, ajari kami berdoa. Seperti murid-muridnya Yohanes. Teladan yang diberikan oleh orang lain itu pertama menimbulkan minat, dan kemudian menimbulkan juga rasa ingin tahu atau ingin belajar lebih lanjut. Seperti kita alami sendiri kalau kita sudah beranjak dewasa,
atau katakanlah dari anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa, kita sendiri kan tentu doa kita tidak seperti waktu kita anak-anak. Kita ingin tahu lebih jauh, dan itulah yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Minat belajar lebih jauh. Para murid tentu sudah berdoa juga, tapi dia terpesona dengan cara Yesus berdoa. Bagaimana? Apa sih sebenarnya doa itu? Nah, itu kiranya yang kita lihat di dalam Injil tadi. Memang namanya hidup doa perlu kita baharui, perlu kita perdalam, perlu kita segarkan, dan itulah kesempatan yang pada minggu ini bacaan-bacaan membantu kita untuk itu. Hidup doa memang tentu tidak mudah. Kadang-kadang kita mengalami juga kesulitan. Saya sendiri kadang-kadang merasa juga doa itu bagaimana ya, bingung, dalam arti mungkin kok sudah berdoa berulang-ulang sepertinya belum terkabulkan, kok hambar ya. Kadang-kadang apa yang mau kita sampaikan menjadi sebuah kegiatan rutin saja. Tetapi sebenarnya setiap doa itu mungkin sepertinya sia-sia, tapi dalam pengajaran Yesus itu pasti bukan sesuatu yang sia-sia. Sebenarnya perasaan seperti itu wajar juga ya. Makanya para murid juga bertanya bagaimana supaya bisa berdoa dengan baik. Dan para murid ini ya mempunyai mungkin kegelisahan juga tentang berdoa yang benar, dan Yesus menjelaskan itu. Paus Fransiskus pada tahun lalu ketika pandemi itu sangat dahsyat-dahsyatnya, beliau memberi katekese khusus tentang doa setiap audiensi mingguan di Vatikan. Dan beliau menekankan bahwa doa itu sangat penting, maka perlu kita benar-benar menyiapkan dengan baik, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan beliau menekankan bahwa doa itu seperti nafas. Kita berdoa itu seperti menghirup kekuatan batin, dan kemudian kita menghembuskan nafas itu adalah kemudian suatu buah yang akan terlaksana di dalam perbuatan kita. Paus Fransiskus menekankan doa dengan kerasulan atau perutusan itu seperti orang bernafas. Maka doa menjadi pintu tentu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian dari sana kita akan berkomunikasi dengan saudara-saudari kita di dalam kerasulan. Dan karena itu doa menjadi sesuatu yang sangat penting bagi gereja. Tidak heran minggu ini khusus gereja mengajar kita dengan bacaan-bacaan ini tentang apa itu doa, bagaimana sikap doa yang benar, dan kita juga diberi katakanlah contoh dari tokoh-tokoh kitab suci sendiri. Yesus sendirilah pertama-tama, tapi bacaan pertama tadi juga Abraham ya. Abraham yang berdoa, menarik berdoanya, tawar-menawar dengan Tuhan. Iya. Mungkin nanti kita akan perdalam lagi ini di sesi yang kedua secara persis pokok doa itu, sikap-sikapnya, dan kita lihat dalam diri Yesus sendiri dan Abraham. Iya, dia ngomong. Berdoa itu sungguh sangat penting, dan kita setiap hari ini Romo selalu berdoa sebagai orang Katolik, apalagi Romo ya. Bagaimana Romo jika doa-doa kita yang sudah kita panjatkan tidak dikabulkan oleh Tuhan atau belum terkabul, apa yang harus kita lakukan Romo? Nah, itu yang sebenarnya nanti di dalam bacaan Injil itu Yesus mengatakan ya, kalau berdoa mintalah terus. Jangan berhenti, carilah terus, jangan berhenti, apalagi ketuklah terus, jangan berhenti. Itu pertama-tama adalah satu ketekunan ya, satu ketekunan yang harus
dikerjakan terus-menerus. Kemudian yang kedua tentu saja keyakinan. Keyakinan kenapa? Karena kita tahu kepada siapa kita berdoa. Dicontohkan dua perumpamaan di dalam Injil tadi. Ya. Yang pertama tentang seorang sahabat yang lewat kemudian malam-malam mengetuk pintu sahabatnya dan berharap mendapatkan pertolongan. Dan karena sudah tengah malam ya, kita bisa mengerti ya umumnya kalau orang sudah tengah malam ya tidak akan begitu saja mudah membuka pintu, apalagi pada masa itu rumah orang Yahudi itu hanya rumah kecil, jadi satu orang satu ruangan begitu untuk semua. Kalau dibuka kan semua jadi bangun. Iya. Mengganggu sekali. Tetapi Yesus mengatakan meskipun orang itu sebetulnya nggak enak diganggu, tapi karena sahabatnya ini mengetuk pintu terus, meskipun tidak malu-malu begitu, karena tidak malu tetap akan dibukakan. Tuhan itu sahabat kita yang jauh lebih baik, maka tidak mungkin kalau kita meminta terus-menerus, kalau kita mengetuk terus-menerus tidak akan membukakan pintu. Ketekunan, keyakinan, karena Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kita. Iya, dengan ketekunan dan keyakinan setiap kali kita berdoa pasti Tuhan akan mengabulkan doa kita ya Romo ya. Ya. Kemudian ada Romo, nanti, tapi, ya. Sebenarnya Romo apa sih manfaatnya dari berdoa itu Romo? Ya, sebenarnya dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus itu memang di sana ada dua jenis doa. Ya. Yang pertama itu doa pengharapan. Ya, yang pertama memang dikuduskanlah namamu, itu kan doanya, dan jadilah kehendakmu. Itu sebetulnya memang doa yang tidak berpusat pada diriku, tapi berpusat pada Tuhan dan kehendaknya. Dikuduskanlah namanya. Maka fungsi atau manfaat doa adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk menunjukkan kepercayaan dan katakanlah juga ketergantungan kita pada Tuhan, tapi bukan ketergantungan pasif, tapi ketergantungan aktif dalam arti kita mau bersama dengan Bapa dalam rencana dan kehendaknya, supaya kuduslah nama Tuhan dalam hidup kita, dalam terjadilah kehendaknya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, manfaatnya itu. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah sebagai kan kita menyampaikan permohonan-permohonan tuh yang kedua, berilah bekal secukupnya untuk kami, ampunilah dosa-dosa kami, bebaskanlah atau lindungilah kami dari percobaan. Dan itu adalah sarana-sarana yang kita perlukan memang secara nyata dalam kehidupan kita untuk bisa memuliakan Tuhan, untuk bisa bekerja sama atau katakanlah menyediakan diri untuk bersama dengan Tuhan mewujudkan kehendaknya dalam kehidupan kita. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita cukupkan dahulu pembicaraan kita di bagian pertama ini dan kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik di bagian kedua. Dan masih menemani kita Romo Fransiskus Sudarmanto SX serta saya Bernadette Marita akan menemani Romo Sudarmanto dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau mengirimkan usul ataupun saran, dapat Anda kirimkan ke alamat email kami ork@ajk.org
j2021@gmail.com atau dapat Anda kirim WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah, kita kembali ke Romo Sudarmanto untuk menyimak permenungan di bagian kedua. Romo, sebelumnya bisakah Romo mengulang sedikit yang di bagian pertama tadi agar para pendengar yang baru bergabung dengan kita bisa menyimaknya, Romo? Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik, kita tadi telah membahas pentingnya belajar mengenai doa. Kita juga sebenarnya sudah belajar itu terus-menerus, minat kita untuk berdoa sejak kita kecil. Kemudian kita juga tadi telah membahas bagaimana sikap-sikap doa itu yang baik. Sudah kita juga bahas tentang doa Bapa Kami itu yang berisi tentang doa pengharapan, tetapi juga doa permohonan-permohonan. Dan saya rasa dengan itu kita diperkaya ya, bagaimana kita berdoa. Baik, Romo. Apakah yang ingin Romo sampaikan di bagian kedua ini, Romo? Tadi juga saya menyebutkan di awal bahwa kita mempunyai tokoh di dalam bacaan-bacaan hari ini tentang tokoh ini, mereka menunjukkan atau memberi teladan tentang doa. Ya, bagaimana berdoa. Yang pertama Abraham ya, dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana Abraham itu berdoa seperti tawar-menawar dengan Tuhan. Satu gambaran tentang kedekatan ya antara kita yang berdoa dengan Tuhan yang mendengarkan doa kita. Itu seperti percakapan, bahkan percakapan yang tidak malu-malu, bahkan untuk menawar-nawar gitu peristiwa tentang kota Sodom yang sebenarnya pantas dihukum karena perbuatan mereka, tetapi Abraham menjadi pengantara untuk berdoa supaya mereka dibebaskan dari hukuman itu dengan tawar. Kalau ada 50 orang benar di sana Tuhan, apakah akan dihancurkan? Tuhan mengatakan tidak, karena 50 orang baik itu, meskipun yang lain jelek, meskipun yang lain tidak baik, sampai dengan turun sampai kalau hanya ada 10 orang bagaimana, Tuhan mengatakan. Jadi itu menggambarkan kepada kita melalui tokoh Abraham, doa adalah satu percakapan yang sebenarnya sangat akrab dengan Tuhan sendiri. Dan itu ditunjukkan secara lebih bagus lagi dalam diri Yesus. Ketika dia berdoa, menggunakan bahkan satu kata yang pada waktu itu orang tidak berani menyebut Allah sebagai Bapa. Menyebut Allah Bapa itu dalam bahasa yang dipakai Yesus pada waktu itu seperti kalau kita zaman sekarang mengatakan untuk Bapak kita sendiri. Menunjukkan keakraban ya, Romo ya. Benar, jadi daddy gitu ya kalau orang yang berbahasa Inggris itu. Kalau kita ya mungkin papa atau papi. Nah, kalau saya ya bapak, gitu, bapak. Tapi bapak yang begitu dekat, dan itu sekali lagi doa adalah sebuah percakapan dalam keakraban dengan Tuhan sendiri. Dan itulah yang harus kita, menurut saya, sadari ketika kita berdoa itu seperti itu. Seperti tadi saya katakan, Paus Fransiskus selama 1 tahun itu kira-kira memberi katekese tentang doa. Dan di dalamnya Paus Fransiskus itu menekankan kalau kita berdoa itu, bahkan beliau mengatakan jangan malu-malu untuk meminta. Jangan malu-malu untuk meminta, karena beliau mengatakan kalau kita menyampaikan permohonan kepada Bapa, Dia akan selalu menjawab, katanya. Selalu. Itu luar biasa. Kepercayaan yang
mungkin perlu sungguh kita bangun, karena tadi di dalam bacaan Injil juga mengenai perumpamaan yang dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan Bapa yang melebihi Bapa manusiawi yang kita sering alami. Bapa yang baik manusiawi ya, itu kalau anak minta roti ya tidak akan dikasih batu. Kalau Tuhan kita adalah Bapa yang jauh lebih baik dari Bapa kita manusiawi ini, maka apa yang kita harapkan pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan itulah yang pantas kita syukuri. Kita mempunyai Tuhan yang adalah Tuhan dengan nama Bapa. Itu saya rasa itu sesuatu pengalaman iman Kristiani kita yang sangat-sangat penting. Kita juga bisa berbagi ini dengan saudara-saudari kita semua orang tentang Tuhan kita adalah Tuhan Bapa yang begitu baik. Kita dengan akrab menyebut Bapa kami, Bapakku, Papiku, Papaku. Dan saya rasa dengan mempunyai seorang Tuhan yang adalah Bapa begitu dekat, bahkan juga sahabat begitu dekat, kita sungguh bisa menjalani hidup Kristiani kita, hidup rohani kita dengan lebih baik lagi. Iya. Romo, sebenarnya bagaimanakah cara berdoa yang baik itu? Ataukah berlutut? Ataukah harus berdiri? Bagaimana dengan yang sambil tiduran, Romo? Nah, ini pertanyaan yang menarik ini. Tapi tentu di dalam kitab suci tidak disebutkan seperti itu ya. Kadang-kadang kita lihat di dalam film itu ditunjukkan bahwa misalnya Yesus yang pergi ke atas bukit, kemudian dia akan berlutut, begitu kan, dan berdoa dengan berlutut seperti itu. Saya kira yang paling penting adalah sikap kita di hadapan Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan dan kita puji, kita doakan. Sikap itu lalu bisa diekspresikan oleh masing-masing dengan kondisi yang memungkinkan atau bukan bahkan juga kebudayaan di lingkungan kita. Di Jawa itu begini kan, menyembah. Tapi di tempat lain mungkin begini, sambil berlutut atau sambil duduk biasa seperti ini. Ada juga yang berdiri, dan itu semua memungkinkan. Saya rasa tidak ada aturan, tapi memang dalam konteks budaya tertentu kita mengikuti aja kebiasaan yang ada. Tapi yang pertama adalah sikap hormat, sikap sujud, sikap ya kita semua adalah makhluk yang harus berserah, bergantung pada Tuhan kita. Jadi dengan sikap-sikap itu saya rasa penting. Dan kesadaran akan sebenarnya Tuhan yang hadir di mana-mana kan, sebetulnya Tuhan yang sebenarnya dengan rohnya itu selalu justru membantu kita untuk berdoa, maka kepekaan pada bimbingan Roh Kudus itu menjadi penting. Misalnya kalau orang mempunyai kesulitan untuk mungkin secara normal ya melakukan doa-doa seperti yang katakanlah biasa di dalam gereja, ya terpaksa kalau harus dengan tidur, terpaksa kalau harus dengan berbaring, saya rasa tidak menjadi masalah. Seperti yang dikatakan juga di dalam Injil tadi, yang utama adalah keterbukaan hati kita bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Karena betul seperti tadi kita katakan, kadang-kadang doa yang kita sampaikan sepertinya tidak dikabulkan. Tetapi Yesus mengatakan
Kalau kita berdoa, Tuhan akan memberikan roh yang akan membimbing kita, yang akan juga menunjukkan apa sih sebetulnya yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka tidak perlu kita menjadi kadang-kadang, kok doa saya tidak diampuni. Selalu saja bertanya pada Roh Kudus, apa yang terbaik yang bisa justru membantu aku dalam kehidupan sebagai orang Kristiani, sebagai murid Tuhan. Dan kita justru bertanya akan begitu banyak rahmat yang telah kita terima sebetulnya, supaya itu bisa menjadikan kita mampu untuk mewujudkan tadi, menguduskan nama Tuhan, membantu kerajaan Tuhan itu terwujud di dunia ini. Tuhan telah menyediakan semua yang kita perlukan untuk bisa mewujudkan itu di tengah-tengah hidup kita. Ya. Terima kasih Romo. Romo, apakah yang dimaksud dengan doa hening, Romo? Ya, doa hening sebetulnya intinya adalah doa untuk mendengarkan, ya kan kalau hening gitu, suasana hening, lalu kita lebih fokus pada membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, itu pentingnya tadi juga, bagaimana Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita. Yang kadang-kadang kalau kita mungkin banyak bicara minta ini, Iya. Nah, kurang hening, lalu kita sangka doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi dengan doa hening, perhatian kita adalah pada mendengarkan Tuhan yang berbicara. Itu sangat penting sekarang. Jadi itu salah satu sikap Yesus juga. Dia biasanya dikisahkan dalam Injil itu pagi-pagi benar ketika kebisingan itu belum menguasai lingkungan kita, Tuhan datang pergi untuk berdoa dan hening, membiarkan diri diam, lalu mendengarkan Tuhan yang berbicara kepada kita melalui mungkin alam yang hening itu. Kemudian tentu Roh Kudus berbicara kepada kita dan mengajarkan juga kepada kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan itulah doa hening yang sangat penting. Bapak Paulus juga menekankan itu, pentingnya doa keheningan. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana Romo kalau kita doa hening, lalu larut dalam keheningan itu, akhirnya kita ketiduran Romo, nggak sadar, lalu kita ketiduran di tengah-tengah doa kita itu Romo. Iya, itu jadi seperti kontemplasi sampai tertidur. Jadi seperti kita total berserah kepada Tuhan. Itu tentu sebenarnya ya, kalau berdoa itu kita diharapkan menjaga konsentrasi. Pernah kan juga Yesus bersama para murid itu, Petrus dan kawan-kawannya mengatakan, berjaga-jagalah sejenak dengan aku dalam doa. Kemudian apa yang terjadi ketika Yesus berdoa, kemudian berharap para murid itu berjaga bersama dia, maksudnya berdoa bersama dia, mereka menemui para murid tertidur. Waduh, ini kalau seperti itu yang terjadi, ya tentu Tuhan Yesus tidak marah kepada mereka, tetapi mungkin kurang memanfaatkan dengan baik kesempatan itu. Berjaga-jagalah itu satu yang sangat penting. Berdoa, kalau bisa ya tetap jaga konsentrasi sampai akhir, nanti kalau sudah selesai siap. Jadi kadang-kadang Tuhan itu berbicara kepada kita pada momen-momen tertentu yang tidak setiap saat itu bisa kita dengarkan. Nah, kalau kita tertidur jadinya kan mungkin kesempatan emas Tuhan berbicara atau pengertian pewahyuan Tuhan kepada kita itu terlewatkan, jadi sayang. Jadi
Tapi Tuhan tidak marah kalau kita tertidur, hanya kita perlu berjaga-jaga, memberi perhatian sungguh-sungguh ketika kita berdoa. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usailah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Fransiskus Sudarmanto SX dan saya Benet Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap bersemangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Sudarmanto. Silahkan Romo. Baik para sahabat Oase Rohani Katolik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah melewatkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Satu ajakan penting bagi kita untuk sungguh-sungguh berdoa sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus sendiri. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyegaran rohani pada hari ini. Engkau telah menyegarkan pemahaman dan kecintaan kami akan hidup doa. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu selalu, agar kami dengan ketekunan dan keyakinan yang mendalam semakin bisa menyelaraskan doa kami dengan harapan dan kehendak Bapa sendiri, sehingga kami selalu bisa menguduskan nama-Mu dalam kehidupan kami, dalam setiap kegiatan hidup kami. Dan melalui semuanya itu, kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama Rohmu. Saudara sekalian, dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.